Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An Ibni Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa ammalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa mata amila fiha alim." Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kedua belah kaki manusia tidak akan dapat bergerak dari tempat hisabnya sebelum ditanya dengan 5 persoalan. Yang pertama dengan perbuatan apakah usianya telah digunakan. Yang kedua bagaimana masa mudanya dihabiskan. Yang ketiga dari manakah hartanya diperoleh. Yang keempat kemanakah hartanya dibelanjakan. Dan yang kelima amalan apakah yang telah dikerjakan mengikuti ilmu. Hadis rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguraikan persoalan pada hari hisab secara ringkas. Sedangkan uraian lebih lanjut mengenai setiap hal dalam persoalan itu terdapat dalam hadis-hadis lain. Pertanyaan yang pertama kali akan dikemukakan adalah tentang hidup. Setiap nafas dari hidupnya merupakan modal yang sangat berharga. Akan ditanyakan bagaimana manusia menggunakan hidupnya yang begitu mahal. Dengan tujuan apakah manusia dijadikan? Kehidupan kita mempunyai tujuan yang sangat besar. Allah SWT menciptakan kita tidak sia-sia. Allah SWT berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu dengan sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Bukan sekedar itu saja, tetapi di tempat lain Allah SWT menjelaskan tujuan hidup manusia dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu setiap manusia harus mengawasi dan meneliti setiap waktu dalam kehidupannya agar diketahui berapa lamakah ia menggunakan hidupnya untuk menyempurnakan tujuan hidupnya dan berapa lama untuk keperluan hidup dunia, kenikmatan dan kesibukan yang sia-sia. Sebagai contoh, jika Anda menyuruh pegawai untuk membangun sebuah rumah, maka sudah tentu Anda akan meneliti berapa lama pegawai itu menggunakan waktunya untuk mengerjakan tugasnya.
Berapa lama untuk makan dan minum dan istirahat. Jadi berapa Anda akan membayar pegawai itu adalah dilihat dari hasil kerjanya. Maka seperti itu pula kita dipandang oleh Allah. Sekedar apakah yang telah dilakukan manusia dilihat dari tujuan penciptaannya. Katakanlah misalnya Anda punya seorang pegawai untuk menjaga toko Anda. Apakah pegawai Anda itu menghabiskan waktunya untuk makan-makan dan minum-minum atau urusannya sendiri? Dan hanya sedikit saja waktu yang dia gunakan untuk menjaga toko Anda. Maka apakah Anda bersedia membayar gajinya secara penuh? Jika tidak, bagaimana alasan Anda terhadap Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemilik yang telah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya dan yang senantiasa mengaruniakan Anda dengan pemberiannya, sementara Anda sibuk dengan urusan sendiri yang sia-sia dan merasa puas hanya dengan sholat 5 waktu. Apakah Anda sanggup membayar pegawai Anda yang menggunakan waktunya tidak sesuai dengan tujuan? Ini adalah semata-mata limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, sehingga kita tidak diwajibkan untuk menggunakan seluruh waktu kita untuk beribadah kepadanya. Tetapi dia hanya mewajibkan sebagian kecil saja dari waktu kita untuk beribadah kepadanya. Jika dalam tugas yang sedikit itu masih melengahkannya, maka betapa besar kezaliman kita. Pertanyaan kedua yang akan diajukan adalah mengenai masa muda. Bagaimana masa mudanya telah digunakan? Apakah untuk mencari keridhaan Allah SWT dalam setiap pekerjaannya? Seperti beribadah, menolong orang yang dizalimi dan lain-lain. Apakah menggunakannya untuk mencari kesenangan hidup yang sia-sia? Menzalimi orang lain, mencari harta dengan cara yang haram, atau kegiatan lain yang tidak ada manfaatnya untuk dunia apalagi akhirat? Jawabannya harus disampaikan sendiri. Tidak boleh atau tidak dapat menggunakan pengacara. Tidak bisa berbohong dan menipu, dan tidak bisa menggunakan kepandaian berbicara. Polisi Allah senantiasa bersama-sama mengikuti orang itu. Bukan itu saja, juga seluruh anggota tubuh yang digunakannya untuk melakukan suatu perbuatan akan memberi kesaksian dengan sebenar-benarnya. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka yang berbicara dengan kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan. Quran Surat Yasin ayat 65. Tangan-tangan mereka akan berbicara siapa yang telah dizalimi dengan tangannya dan kelakuan yang tidak dibenarkan syariat yang dilakukannya. Kaki-kakinya akan memberi kesaksian ke arah mana ia melangkah. Di ayat lain Allah SWT berfirman, Yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuja'un hatta idha ma ja'uha syahida alaihim jam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim bima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastathirun
وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وأصبحتم من الخاسرين. Dan ingatlah hari saat yang pada hari itu musuh-musuh Allah dikirim ke dalam neraka. Maka mereka berkumpul di dalamnya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, pendengaran yakni telinga, penglihatan yakni mata, dan kulit mereka menjadi saksi atas perbuatan mereka. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi untuk memberatkan kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menciptakan segala sesuatu pandai berkata, menjadikan kami bisa berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu pada permulaan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat menyembunyikan saksian pendengaranmu, penglihatanmu, dan kulitmu. Tetapi kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui perbuatanmu. Demikianlah dugaanmu yang salah terhadap Tuhanmu yang mencelakakanmu. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Fussilat ayat 19-23. Dalam beberapa hadis juga diterangkan mengenai saksi-saksi demikian pada hari Sabat. Dalam sebuah hadis, Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu saat ketika ia berada di tempat Rasulullah SAW, ia melihat Rasulullah SAW tersenyum hingga giginya yang mulia nampak. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kamu apa sebabnya aku tersenyum? Para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat seorang hamba akan berkata kepada Allah, wahai Allah, apakah engkau memberi keamanan padaku dari kezaliman? Allah menjawab, ya, tidak diragukan lagi. Maka hamba itu akan berkata, aku tidak percaya pada siapa-siapa yang menjadi saksi terhadapku. Maka Allah akan menjawab, baiklah, aku menjadikan dirimu sendiri menjadi saksi terhadapmu. Maka mulutnya akan ditutup, lalu anggota-anggota badannya akan ditanya mengenai dosa-dosa yang telah dilakukan dengannya. Setelah semua anggota badannya menerangkan semua perbuatan dosanya dan penutup mulutnya dibuka, maka ia akan berkata kepada anggota badannya, celakalah kamu, binasalah kamu, karena kamulah aku telah melakukan semua itu. Yaitu kenikmatan dari perbuatan-perbuatan itu juga dirasakan oleh anggota badannya masing-masing ketika di dunia. Ini kamu menjadi saksi terhadapku. Tapi anggota-anggota badannya itu tidak berdaya, karena pada hari itu tidak ada yang berdaya kecuali untuk mengatakan yang sebenarnya. Dalam sebuah hadis lain dinyatakan bahwa yang paling awal dan memberi keterangan adalah kaki dari kirinya. Barulah setelah itu anggota-anggota badannya yang lain. Pendek kata, seluruh anggota badan orang itu akan memberikan saksian mengenai amalan yang telah dilakukannya. Apakah amalan baik ataupun amalan buruk? Oleh sebab itulah dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kita menghitung bacaan tasbih dengan jari, agar jari-jari itu memberikan saksian pada hari kiamat tentang amalan baik itu. Anggota badan ini ketika memberi beberapa keterangan tentang dosa-dosa juga akan menerangkan amalan-amalan baik yang telah dikerjakan. Tangan akan menceritakan bagaimana ia digunakan untuk kezaliman dan kejahatan. Jika ada amalan baik seperti zikir sambil dihitung dengan tangan, membayar sedekah dengan tangan, dan amalan baik lainnya juga akan dikatakan ketika ia memberikan keterangan itu. Perkara ini sebenarnya memerlukan uraian yang panjang, tapi singkatnya ialah seluruh anggota tubuh harus dijaga dengan hati-hati.
khususnya ketika usia muda. Dengan demikian kekuatan masa muda itu janganlah digunakan untuk kezaliman, kejahatan dan kedurjanaan. Rasulullah SAW bersabda, "As-sababu syu'batun minal jununi wan nisa'u ibalatu syaitan." Usia muda merupakan bagian dari kegilaan dan wanita merupakan jala-jala setan. Karena keadaan manusia pada usia muda atau remaja laksana orang gila, maka seorang pemuda sudah terperangkap dalam jala ini. Pada setiap Jumat, perihal usia muda ini kerap terdengar dalam khutbah. Tetapi karena darah muda, mereka tidak menyadari bahwa usia mudanya akan ditanya. Kekuatan tubuh kita ketika usia muda hanya dihabiskan untuk melakukan dosa-dosa dan mencari dunia. Sedangkan usia muda itu dikarenakan oleh Allah SWT supaya dapat digunakan untuk mengerjakan yang memberikan manfaat setelah mati. Beruntunglah pemuda-pemuda yang selalu sibuk dalam kegiatan agama dan menjauhi dosa-dosa. Perkara ketiga yang dinyatakan dalam hadis di atas adalah tidak dapat menggerakkan kakinya dari tempat berdirinya ketika dihisab. Pertanyaan yang akan dikemukakan pada saat itu adalah mengenai harta yang telah diperolehnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah bertentangan dengan syariat atau tidak? Dalam keterangan hadis sebelumnya pernah dibicarakan mengenai hal ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila seorang mendapatkan hartanya melalui cara yang tidak dibenarkan syariat, kemudian ia menyedekahkannya, maka sedekahnya tidak akan diterima. Dalam setiap pembelanjaannya ia tidak akan menemukan keberkahan. Apabila harta setiap pembelanjaan itu tidak akan menemukan keberkahan. Dalam setiap pembelanjaan ia tidak akan menemukan keberkahan. Apabila harta itu ditinggal mati, maka harta itu akan menjadi azab neraka jahanam. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa daging atau bagian tubuh orang yang tumbuh dari makanan haram, dari makanan yang diperoleh dengan cara yang haram, hanya sesuai untuk ditempatkan dalam neraka jahanam. Hadis lain menyatakan bahwa siapa yang membeli selai baju seharga 10 dirham, sedangkan di dalam 10 dirham itu ada uang yang haram, maka sholatnya tidak akan diterima ketika ia memakai pakaian itu. Dalam beberapa hadis nyatakan sabda Rasulullah SAW, jangan beranggapan bahwa rezeki itu jauh. Seseorang tidak akan mati sehingga rezekinya yang dituliskan dalam takdirnya sampai padanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rezeki, ikutilah cara yang paling baik. Terimalah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Di dalam beberapa hadis menyatakan bahwa rezeki mencari seseorang yang akan menjadi pemiliknya, sebagaimana maut selalu mencarinya. Manusia tidak bisa luput dari maut, suatu saat pasti menemuinya. Demikian juga rezeki, ia tidak akan lari darinya sesuai dengan yang tertulis dalam takdirnya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa apabila seorang mencoba lari dari rezekinya, maka suatu saat rezekinya itu akan sampai juga, sebagaimana maut pasti akan menemuinya. Sebuah hadis lagi menyatakan bahwa rezeki seseorang itu sudah ditetapkan. Jika sekiranya jin dan manusia mencoba untuk menghalangi rezeki seseorang, niscaya mereka tidak akan mampu menghalanginya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika ada dalam dirimu 4 hal, maka janganlah risau walaupun tidak ada apa-apa selain itu, yaitu amanah, berkata benar, tabiat yang baik, dan rezeki yang suci. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang-orang yang penghasilannya baik, penghasilannya yang bersih, batinnya baik, zahirnya sopan santun, dan manusia selamat dari keburukannya. Beruntunglah orang yang mengamalkan ilmunya, membelanjakan harta yang lebih dari keperluan di jalan Allah,
menahan perkataan yang lebih dari keperluannya, yaitu tidak berkata-kata yang tidak perlu. Suatu ketika saat radhiyallahu anhu memohon pada Rasulullah SAW untuk mendoakan dirinya supaya Allah memberi doa-doa mustajab. Rasulullah SAW bersabda, bersihkan rezekimu, maka kamu akan mendapatkan doa mustajab, yakni doa-doamu dikabulkan. Demi zat yang Muhammad SAW ada dalam genggamannya, apabila seseorang itu memakan satu suap makanan haram, maka disebabkan karena itu ibadahnya selama 40 hari tidak diterima. Siapa yang menghidupi dirinya dengan makanan haram, maka jahanamlah tempat yang paling tepat baginya. Banyak riwayat seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu sangat penting untuk meneliti asbab atau usaha kita dalam mendapatkan rezeki. Secara zahir, ketelitian dan kehati-hatian dalam hal itu nampaknya mendatangkan kerugian dan kekurangan. Tetapi dari segi keberkahan, tidak lama lagi akan terasakan faedahnya dan akan menyelamatkan kita dari kerugian. Pertanyaan keempat adalah kemanakah kita membelanjakan harta? Dalam keseluruhan isi kitab ini menjelaskan bahwa harta yang berguna dan kekal kegunaannya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah tidak akan diambil atau dapat diambil faedahnya. Dan pada kenyataannya harta akan menjadi sia-sia, bahkan mendatangkan kerugian apabila disimpan-simpan. Mengenai hal ini telah diceritakan di bab sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Dan juga banyaknya harta akan menyebabkan panjangnya hisab pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang penuh kesengsaraan, sehingga manusia tidak sadar diri. Udara panas yang sangat menyengat yang akan menjadikan manusia berkeringat. Karena perasaan takut yang amat dahsyat, manusia akan kelihatan seperti mabuk. Seperti hal inilah Allah SWT berfirman, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu suatu peristiwa besar. Pada hari itu ibu yang menyusui lupa akan anaknya yang disusuinya, dan setiap wanita hamil keguguran kandungannya. Dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka bukan mabuk, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Quran surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Di ayat lain Allah SWT berfirman, Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat waktunya perhitungan amal manusia, sedang mereka masih lalai dan membangkang. Quran surat Al-Anbiya ayat 1. Juga Allah berfirman, Wa nada'ul mawazin al-qisah liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misla khabbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dan akan kami tegakkan raja yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang jua pun yang dirugikan waktu walau sedikit. Dan kalau ada amal walaupun sebesar biji zarrah, yakni biji sawi, akan kami hitung juga. Dan cukuplah kami yang buat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Dan juga dalam surat Al-A'raf Allah SWT berfirman,
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. Dan orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhannya tersedia pembalasan yang baik dan cukup dan sempurna. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya dan hanya mereka mempunyai kekayaan sebanyak semua isi bumi ini dan ditambah lagi sejumlah itu 2 kali lipat, tentu mereka akan menebus dirinya dengan harta kekayaan itu. Mereka akan mendapat azab yang berat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 18. Masih banyak lagi ayat yang menyatakan kerasnya hisab pada hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang dihisab pada hari kiamat maka dia akan binasa, karena sangat sulit bagi seorang untuk mengelak dari perhitungan Allah yang sangat teliti. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah dalam surat Al-Insyiqaq Allah SWT berfirman bahwa perhitungan akan menjadi mudah?" Rasulullah SAW menjawab, "Perhitungan yang disebut dalam ayat itu hanyalah bagaimana catatan amal diberikan. Tetapi siapa yang dihitung dengan hisab sebenarnya, maka pasti akan binasa." Dalam hadis lain Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW mendoakan, "Ya Allah, karunikanlah kepadaku perhitungan hisab yang mudah." Ia radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu perhitungan yang mudah?" Rasulullah SAW menjawab, "Setelah melihat amalan, Allah akan memberitahu, aku maafkan kamu. Tapi siapa yang dikenai perhitungan dengan sebenarnya, pasti ia akan binasa." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW bahwa ada 3 perkara yang jika didapati pada diri seorang, maka ia akan menikmati perhitungan dengan mudah, dan Allah dengan limpahan rahmatnya dan karunia-Nya akan memasukkan ia ke dalam jannah. 3 perkara itu adalah berbuat baik pada orang yang telah menyebabkan kamu jatuh miskin, memaafkan orang yang zalimi kamu, dan menjalin hubungan silaturahmi dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim terhadap kamu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada siapapun di kalangan kamu yang Allah SWT tidak akan berbicara dengannya secara langsung. Di antara ia dan Allah SWT pada saat itu tidak ada hijab atau perantara. Apabila ia memalingkan pandangannya ke kanan, maka yang dia lihat hanya tumpukan amalnya saja yang telah ia lakukan di dunia. Begitu pula apabila ia memandang ke kiri, maka hanya amalannya saja yang ia lihat, apakah amalan baik maupun amalan buruknya. Di hadapannya ada api neraka yang menyala-nyala. Cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri darinya adalah sedekah. Jadi selamatkanlah dirimu darinya melalui sedekah, walau hanya sebiji kurma." Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Telah diperlihatkan jannah kepadaku pada derajat paling tinggi. Kebanyakan penghuninya adalah fakir miskin dari kalangan muhajirin. Sedangkan orang-orang kaya dan wanita adalah yang paling sedikit jumlahnya. Aku diberitahu bahwa orang-orang kaya masih di pintu jannah terperangkap dalam hisab, dan wanita terperangkap dalam cintaannya kepada emas dan perak." Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku berdiri dekat pintu jannah dan aku melihat orang-orang miskin berduyun-duyun memasukinya. Sedangkan orang-orang kaya masih terperangkap dalam hisab. Dan ketika aku berdiri dekat pintu neraka, aku melihat para wanita beramai-ramai memasukinya."
Sebuah hadis lagi menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia takut pada dua perkara yang sebenarnya merupakan kebaikan bagi dirinya. Ia takut mati, padahal kematian menyelamatkan seorang itu dari segala jenis fitnah. Ia takut pada kekurangan harta, padahal dengan kekurangan harta akan kurang hisabnya. Suatu ketika Rasulullah SAW datangi majelis para sahabat radhiyallahu anhu, lalu bersabda, pada waktu malam aku bermimpi melihat jannah dan tingkatan kalian di dalamnya. Kemudian beliau SAW berpaling ke arah Abu Bakar, lalu bersabda, aku melihat seorang pergi ke pintu-pintu jannah, maka dari pintu-pintu terdengar sambutan marhaban, marhaban, selamat datang. Bagi setiap amal soleh ada pintu jannah yang khusus. Sebutan dari setiap pintu jannah berarti ia melakukan banyak amal soleh. Maka Salman radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, orang yang menerima sambutan sedemikian rupa pastilah orang yang tinggi martabatnya. Rasulullah SAW menjawab, orang itu adalah Abu Bakar. Kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah Umar radhiyallahu anhu lalu bersabda, aku melihat satu malaikat yang sangat cantik, terbuat dari mutiara bermerah putih yang dihiasi dengan intan yakut. Aku bertanya, sebenarnya siapakah malaikat ini? Maka aku diberitahu bahwa malaikat ini milik seorang pemuda dari Quraisy. Aku mengira bahwa akulah pemuda Quraisy itu selaku Sayyidul Mursalin, sehingga aku pun hendak memasuki malaikat itu, tetapi aku diberitahu bahwa malaikat itu milik Umar. Setelah itu Rasulullah SAW menceritakan tingkatan-tingkatan dalam jannah bagi Utsman, Ali dan lain-lainnya, yakni sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW menuju ke arah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lalu bersabda, kemudian Rasulullah SAW menuju ke arah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu lalu bersabda, dari kalangan sahabat-sahabatku engkaulah yang paling lambat sampai kepadaku. Selain aku mulai bimbang dan takut jangan-jangan engkau sudah binasa. Ketika engkau sampai juga kepadaku, engkau datang dalam keadaan berkeringat. Aku bertanya kepada engkau, apa sebabnya engkau begitu lambat sampai ke jannah? Maka engkau menjawab bahwa engkau terperangkap dalam urusan hisab mengenai harta. Engkau harus memberi keterangan mengenai bagaimana harta itu diperoleh dan kemana membelanjakannya. Mendengar hal itu, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis. Kemudian berkata, ya Rasulullah, pada malam tadi aku menerima 100 ekor unta bermuatan barang-barang daganganku di Mesir. Aku hendak menyedekahkan semuanya untuk orang-orang miskin dan anak-anak yatim di Madinah. Mudah-mudahan dengan berkahnya Allah SWT akan meringankan dan memudahkan hisabku pada hari itu kelak. Dalam sebuah hadis menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wahai Abdurrahman, engkau adalah termasuk golongan orang-orang kaya dalam umatku. Engkau akan masuk jannah sambil merangkak, tidak dengan berjalan tegak di atas kaki. Hendaklah engkau memberi pinjaman kepada Allah supaya Allah SWT membuka kakimu. Abdurrahman radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, dengan apakah aku harus memberi pinjaman kepada Allah? Rasulullah SAW menjawab, seluruh hartamu. Mendengar hal itu serta merta Abdurrahman bangun untuk mengambil seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk memanggilnya kembali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baru saja Jibril alaihissalam datang dengan membawa berita bahwa Abdurrahman disuruh agar melayani tamu-tamu, memberi makan orang-orang miskin, menyempurnakan hajat orang-orang yang meminta bantuan, dan mengutamakan kaum kerabatnya dalam bersedekah. Semua ini cukup bagi takziahnya, yaitu mensucikan harta dan dirinya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW.
yang tinggi martabatnya. Ia mempunyai banyak kelebihan dan kebanggaan, termasuk di kalangan 10 orang sahabat radhiyallahu anhu yang telah diberi berita gembira dengan jannah. Ia juga termasuk 6 orang yang diangkat oleh Umar radhiyallahu anhu ketika ia mati syahid agar bertanggung jawab untuk melantik seorang khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW telah meridhoi 6 orang ini. Ketika menjelang kembalinya Rasulullah SAW ke hadirat Allah SWT, lagi pula dari 6 orang ini 5 yang telah menyetujui Abdurrahman radhiyallahu anhu mengangkat Utsman radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi khalifatul muslimin. Yang ketiga, ia termasuk dari kalangan sabiqin awwalin, yang mengenai hal ini Allah SWT berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, yaitu orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang mukmin yang mengikuti mereka dengan baik, yakni jujur, maka Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan untuk mereka jannah yang sungainya tetap mengalir di bawahnya. Mereka kekal selamanya di dalam jannah itu. Itulah kemenangan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian apa yang bisa saya sampaikan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.